Shalom, selamat bergabung dalam ibadah online GPDI Karawang Resinda hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengambil tema menangkap pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Asman. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah. Mari kita mempersiapkan hati kita supaya kita layak di hadapannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan walaupun lewat ibadah online. Kita yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Kita boleh datang kepada Tuhan, membawa hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu tanpa Yesus ada dalam hidup kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan walaupun saat-saat ini kita boleh ada semua oleh karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita angkat hati kita kepada Tuhan, kita datang kepada Dia. Kita sama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat hidup kami Bapa. Engkau teramat baik buat kami Yesus. Kami ada hingga hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami rindu hadirat-Mu, boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami. Hadirlah Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau boleh hadir Tuhan. Menjamah setiap hati kami, karena kami rindu Tuhan menaikkan pujian bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kami, Tuhan yang memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Kami akan memulai ibadah kami ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Saat-saat yang indah yang kita nantikan. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Yesus yang kita sembah itu sungguh luar biasa buat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah daku, bawa daku. Amin, haleluya. Berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Kita katakan sama-sama hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku
katakan saat indah. Haleluya Yesus. Saat indah. Amin. Haleluya. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawalah daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan, haleluya, kekudusanmu Bapa. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Mari kita katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Ku rasakan kekudusan-Mu, haleluya. Ku rindu selalu, ku rindu selalu, haleluya, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami ingin menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Kami ingin menikmati kasih-Mu, kami ingin menikmati hadirat-Mu Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, haleluya, haleluya, terima kasih Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, haleluya, ku rasakan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhi hati kami Tuhan, Yesus. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati katakan sekali lagi hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa menuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih, anugerah menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun ibadah kita lewat online, tapi kita bisa merasakan hadirat Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kita. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk memberkati kehidupan kita. Haleluya. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, haleluya, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita angkat pujian ini. Allah kita sanggup. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, haleluya, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara,
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Engkau menaikkan suaramu buat Tuhan, karena Allah kita Allah yang sanggup dan luar biasa. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup. Haleluya. Sanggup melakukan. Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib, Tuhan. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, haleluya. Engkau tidak pernah berubah, Tuhan. Kuasamu ajaib. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang membentuk iman percaya kita. Kita mengundang hadirat Tuhan. Kita meminta hadirat Tuhan boleh bertahta dalam kehidupan kita. Kita sujud di hadapan Tuhan. Memohon agar kiranya Tuhan tetap menaungi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Yesus. Allah kami yang besar. Allah kami yang luar biasa. Engkau sungguh Tuhan memperdulikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari naikkan sujudmu kepada Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita katakan sama-sama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti
temanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Amin, haleluya. Lalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku. Amin, haleluya. Hatiku sesuatu terjadi saat datang dia sujud di altarnya. Oh, di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, dia ubah hidupku. Amin, haleluya. Hatiku sesuatu terjadi saat datang. Dikatakan sujud di altarnya. Haleluya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, dia ubah hidupku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mujizat terjadi, mujizat kesembuhan, haleluya. Kesembuhan, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Bapa dalam sorga, kami datang di pagi ini, di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu, kasih-Mu yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami menyadari tanpa firman Allah kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Tapi firman-Mu lah yang memberikan kekuatan, memberikan kami kekuatan baru, kesehatan, kesembuhan. Bahkan firman-Mu adalah menjadi jaminan hidup kami. Dan karena firman-Mu kami ada sampai hari ini. Tuhan berkatilah kami hari ini. Berkati para pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Biar berkat pertolongan dan perlindungan Tuhan menjadi nyata atas mereka. Karena mereka sangat memerlukan Engkau di hari-hari yang jahat ini. Supaya Tuhan melindungi mereka. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru.
Tanpa urapan-Mu, hamba-Mu tidak ada apa-apa ya Tuhan. Bekerjalah dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu pemirsa yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Biar di hari Minggu ini kita boleh bersyukur, kita boleh ada dalam keadaan yang sangat sehat. Walaupun kita melihat keadaan hari-hari ini banyak orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tidak sedikit orang mengalami keputusasaan karena pandemi ini yang kita alami. Oleh karena itu percayalah bahwa tangan Tuhan yang kuat, Dia tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Dia selalu memberikan pertolongan atas kita. Dan Tuhan memegang hidup kita. Amanlah kita bersama dengan Dia. Karena itu hari ini, hari Minggu yang indah ini, saya akan membacakan sebuah firman Allah, renungan firman Allah yang menjadi kekuatan dan dasar iman kita supaya kita tetap kuat, kita tetap percaya, kita tetap bersandar pada firman Allah yang benar. Mari kita akan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membuka firman Allah yang terambil dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-38 ayat 1 sampai ke 5. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitabnya, mari kita akan buka firman Allah ini, kita akan baca bersama-sama. Yesaya pasal ke-38 ayat 1 sampai ke 5 berkata demikian. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, maka berfirmanlah Tuhan kepada, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Pada pagi ini kita boleh bersyukur firman Allah yang luar biasa ini datang di tengah-tengah kehidupan kita. Kita melihat contoh Raja Hizkia yang hari-hari di mana dia hidup, firman Allah datang kepadanya dan firman Allah berkata dia akan mengalami kematian. Dan rupanya saudaraku, Hizkia adalah raja yang hari-hari itu mengalami sakit dan tidak ada obatnya. Dan firman Allah datang pada saat itu kepada Nabi Yesaya bin Amos, bukan lagi datang untuk membawa berita kesembuhan, tetapi justru membawa berita kematian. Ini yang membuat Hizkia terasa begitu menderita, saudaraku, karena berita yang datang ini bukan lagi berita kesembuhan, tapi berita kematian. Vonis Tuhan datang kepada Raja Hizkia, dan kalimat firman Allah ini memang benar-benar menjadi nyata. Tapi kalau kita melihat firman Allah yang lain bahwa Tuhan adalah penyembuh, Tuhan adalah memberikan kekuatan dan penghiburan. Tetapi hari ini dia datang kepada Raja Hizkia, yaitu firman yang membawa kematian. Dan vonis ini tidak bisa diganggukan. Tapi Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang kita lihat adalah Allah yang penuh dengan segala kemampuannya untuk menolong kita. Tapi hari ini dia datang kepada raja ini untuk membawa kematian. Tapi Hizkia memiliki suatu pengharapan yang kuat. Dia memiliki
suatu kekuatan pada saat firman Allah datang memponis dia. Dia tidak putus asa. Dia tidak mengalami kehancuran pada saat itu. Tapi justru dia berkata dalam ayat-ayat firman Allah yang kita baca tadi. Dia katakan firman Allah. Di ayat yang ketiga berkata begini. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di matamu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudaraku, Hizkia pada waktu firman Allah datang kepadanya, firman Allah yang membawa kematian itu, dia berkata dengan hati nurani yang murni, Tuhan, ingatlah akan aku, bahwa aku telah melakukan apa yang benar di matamu. Dan Hizkia bukan hanya sekedar menangis seperti dia menangis di hadapan pendeta, saudaraku, tapi dia menangis dengan hati yang hancur, dengan segala hidupnya, dengan segala apa yang menjadi kekuatannya, saudaraku. Pada waktu itu dia sudah tidak hiraukan lagi. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia hancur hati. Dia full menangis. Itulah yang membuat firman Allah berbalik kembali. Di dalam ayat yang keempat berkata begini, saudaraku. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Yesaya, beginilah firman Tuhan, Allah Daud Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Saudaraku, vonis Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun juga, saudaraku. Tetapi dengan hancur hati Hizkia menangis dengan sungguh-sungguh membuat vonis Tuhan berubah menjadi pemulihan dan kesembuhan. Vonis Tuhan yang tadinya sudah harusnya jatuh kepada Raja Hizkia, tapi justru karena hatinya tulus dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, itu membuat Tuhan berubah. Tidak lama, saudaraku, begitu Nabi Yesaya mau berjalan, saudaraku, setelah dia melihat Raja Hizkia menangis, Tuhan langsung berfirman, suruh balik lagi. Ini suatu hal yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tidak ada orang yang seperti raja ini, saudaraku. Dia punya segalanya, dia punya kemampuan, dia punya uang, dia punya tata, tapi itu dia tidak pakai, saudaraku. Pada waktu dia berhadapan dengan Tuhan, dia langsung, saudaraku, dia menangis. Dan Tuhan berfirman, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Saudaraku, betapa Tuhan adalah Tuhan yang bermurah hati. Tuhan yang penuh belas kasihan kepada orang yang berseru, pada orang yang betul-betul mengharapkan pertolongannya. Nah, hari-hari ini, saudaraku, kita dilanda dengan wabah virus corona yang membuat manusia mengalami suatu depresi berat, ketakutan, kekhawatiran. Bahkan tidak sedikit orang hari-hari ini sudah mulai merasakan apakah ada pertolongan di dalam diri kita. Apakah ada pertolongan, ada jawaban. Apakah Tuhan mendengar doa kita. Kita sudah ke gereja, kita sudah berdoa. Kita sudah membayar mungkin perpuluhan. Kita sudah berkorban, kita sudah memberi. Apakah Tuhan tidak membela kita? Saudaraku, lewat ayat firman Allah ini, lewat pengalaman Raja Hizkia ini kita boleh belajar. Dengan peristiwa virus corona yang melanda dunia, melanda Indonesia juga, justru menyadarkan setiap orang yang percaya bahwa hidup kita hari-hari ini full bergantung kepada Tuhan. Bukan lagi dengan kekuatan manusia, bukan lagi dengan kehebatan kita, bukan lagi kita punya uang, bukan lagi kita punya harta yang banyak, bukan lagi kita punya sesuatu yang membuat mungkin menyenangkan tubuh. Itu semuanya tidak ada artinya, saudaraku. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang mengajar kita
sedang mendidik kita dengan peristiwa virus corona yang mewabah di seluruh dunia ini, supaya anak-anak Tuhan berbalik dan bertobat. Berbalik dan bertobat, menyadari tanpa Tuhan kita enggak ada apa-apanya. Kekuatan manusia terbatas, kekuatan agama terbatas, kekuatan politik terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Karena itu, hari-hari ini dengan adanya virus corona ini, saudaraku, gereja diajar untuk merendahkan diri, untuk selalu tetap berdoa dan berjaga-jaga, supaya Tuhan melindungi dari yang jahat ini. Ada beberapa pelajaran yang kita harus dengar hari-hari ini, saudaraku, di dalam pembelajaran dari Raja Hizkia dalam kitab Yesaya pasal 38 ini. Kenapa harus terjadi demikian? Di ayat yang ke-15 dari Yesaya pasal 38 ayat 15 berkata begini, saudaraku, apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan, bukankah Dia telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku pada waktu Yesaya mengalami penderitaan dan kesakitan ini. Betapa pahitnya dan pedihnya dia alami. Bahkan sampai vonis Tuhan pun dia katakan, kamu pasti mati dengan sakit ini. Tapi kita melihat dengan pengalaman ini, di ayat yang ke-15 ini, Hizkia sudah mengalami mujizat Tuhan. Dia sudah terlepas dari penderitaan, dia sudah terlepas dari penyakit, dia sudah terlepas dari maut. Tapi dia cerita betapa pahitnya penderitaan itu. Justru dengan keadaan seperti itu Tuhan sedang mengajar Raja Hizkia ini untuk merendahkan diri. Pengajaran yang pertama ini, dengan penyakitnya Hizkia, Tuhan sedang mengajar Hizkia sebagai raja yang memiliki kekuatan untuk merendahkan diri. Tidak boleh sombong, tidak boleh karena dia mentang-mentang raja. Dia mungkin semena-mena melakukan perintah, melakukan amanat dan lain-lain sebagainya. Justru dengan penderitaan ini, dengan cobaan ini, dia direndahkan Tuhan untuk menyadari dirinya. Tanpa Tuhan, dia tidak ada apa-apanya. Biarlah hari-hari ini kita mau merendahkan diri. Dengan adanya virus corona ini, kita diajar Tuhan. Jangan ada kesombongan apapun di dalam diri kita. Kita merendahkan diri. Sadarlah kita ini siapa. Kita cuma hanya hembusan napas saja. Kalau Tuhan mau ambil kapanpun bisa terjadi. Tapi kalau Tuhan sayang kita, apapun yang terjadi, tambahkan ayat Mazmur 91 ayat 1 sampai selesai ayat 15, bahwa perlindungan Tuhan begitu luar biasa. Dengan dibawa kepaksainya kita aman, kita dijaganya. Segala bala, penyakit, sampar di siang bahkan di malam hari tidak dapat menimpamu. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat yang menjaga kita. Karena itu rendahkanlah dirimu. Jangan merasa nyaman. Hari-hari ini mungkin kita orang-orang yang mungkin, saudaraku, kita sebagai orang yang eksklusif sekali. Merasa sudah nyaman, semua serba ada, fasilitas serba enak, dan lain-lain sebagainya. Seolah-olah ke gereja, ya tiap minggu saya ke gereja. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kejadian peristiwa ini, supaya kita gereja Tuhan yang sesungguhnya harus muncul sebagai terang kebenaran. Di tengah-tengah keadaan virus corona ini kita tetap menjadi berkah. Kita juga orang yang rendah hati, orang yang sabar, dan orang yang selalu mengalah. Orang yang selalu memberikan motivasi dan kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama dengan peristiwanya Raja Hizkia ini, kita diajar Tuhan. Pertama adalah dengan penderitaan, pencobaan itu untuk kita menjadi orang yang rendah hati. Poin yang kedua, saudaraku,
Di ayat yang ke-16 berkata begini Hizkia, "Ya Tuhan, karena inilah hari hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh." Saudaraku, poin kedua, Tuhan mengajar Raja Hizkia untuk bergantung kepada Tuhan. Tidak yang lain, saudaraku. Bukan lagi bergantung pada saya mampu, saya bisa, saya sebagai raja. Tidak, saudaraku. Tuhan mengajar dia untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 15 tambahkan ayat. Injil Yohanes pasal 15 dikatakan ayat 1 dan seterusnya. Setiap pokok anggur itu yang mau berbuah, saudaraku, dia selalu bergantung kepada pokok anggur yang benar. Ranting-ranting harus bergantung kepada pokok anggur itu supaya dia menghasilkan buah. Tanpa pokok anggur nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu bergantung, ngegelayut sama Tuhan. Di mana-mana kita berada, tetap kita bergantung sama Tuhan. Entah kita ada dimanapun, saudaraku, hari-hari ini. Ada di rumahkah, ada di tempat pekerjaankah, ada bersama keluargakah, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Karena itulah menjadi suatu kekuatan yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain manapun selain anak-anak Tuhan yang bergantung kepada Dia. Gantunglah pengharapanmu, gantunglah pengharapanmu kepada Yesus sebagai kasih jiwa kita, maka kita akan sehat, kita akan kuat. Aliran-aliran pertolongan Tuhan itu akan menjadi nyata atas hidup kita. Percayalah, orang-orang yang bergantung kepada Tuhan terhindar dari wabah virus ini, terhindar dari malapetaka ini, terhindar dari keadaan-keadaan yang sulit, saudaraku, karena Tuhan menjaga kita. Keuanganmu mungkin mengalami kemenurunan, kemerosotan dalam usaha. Terus bergantung kepada Tuhan. Mungkin keuangan menjadi suatu penyakit di dalam dirimu, menjadi suatu penderitaan. Saudaraku, jangan pernah bergantung, saya katakan tadi, jangan pernah bergantung pada keuanganmu. Bergantunglah kepada Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Dan Dia bela kita, saudaraku. Dia mati bagi kita. Dia menyelamatkan kita, berarti Dia bela kita. Sampai kehidupan kekal pun Dia beri untuk kita. Karena itu gantungkanlah harapanmu, imanmu kepada Yesus. Kalau saya ingat kebaikan Tuhan, saudaraku, bukan berarti saya ini orang cengeng, saudaraku. Nggak bisa saya balas. Bagaimana penyertaannya, bagaimana perlindungannya atas keluarga saya secara pribadi. Jadi lewat firman Allah ini, saya pun dibangun, saudaraku. Saya pun dikuatkan, saudaraku, untuk tetap bergantung kepada Dia. Poin yang ketiga, saudaraku. Penderitaan dan cobaan itu mengajar kita untuk kita sadari bahwa kita akan memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalau kita tidak memiliki Tuhan yang hidup, buat apa, saudaraku, kita ke gereja, kita berdoa? Buat apa kita misalnya ada live streaming seperti ini? Tapi karena kita punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa, lebih dari segalanya, saudaraku, maka kita sangat bersyukur. Kita terhindar dari wabah virus ini, karena Tuhan kita hidup. Bukan mati, bukan seperti Tuhan-Tuhan yang lainnya. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Jadi jangan pernah kecewa,
dengan kejadian-kejadian yang kita alami saat-saat ini, saudaraku. Karena Tuhan kita memiliki Tuhan yang hidup, yang begitu berkuasa dan memiliki otoritas yang sangat dahsyat dalam hidup kita. Bukan berarti kita memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa, kita juga mencobai Tuhan. Kita tidak menjaga kesehatan tubuh, kita tidak berdoa, kita tidak menyembah. Salah, saudaraku. Kita memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa, juga memiliki hikmat yang luar biasa yang diberikan bagi kita menjaga juga kesehatan kita, kesehatan iman kita terlebih. Justru hari-hari ini, saudaraku, kita lebih banyak berdoa, tenang, duduk di kaki Tuhan. Kita dengar suaranya. Apakah Tuhan masih bisa berbicara sampai hari ini? Masih bisa berbicara. Kalau kita banyak duduk di kaki Tuhan, Tuhan akan berbicara atas kita lewat firman-Nya, lewat hamba-hamba Tuhan, bahkan lewat pembacaan-pembacaan firman Allah yang kita baca. Mungkin lewat di Facebook, lewat juga di YouTube. Tuhan berbicara atas kita. Supaya kita menjaga hidup ini. Dan kita terlalu yakin bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup itu, yang menjaga kita siang dan malam dan tidak pernah tertidur. Tuhan kita itu memang Tuhan yang luar biasa. Kalau saya menceritakan kebaikan Tuhan, nggak bisa kita balas semua kebaikan-kebaikan yang Dia lakukan pada kita. Dari kecil kita dipelihara Tuhan. Mungkin kita dulu dari orang yang nggak percaya menjadi orang percaya. Keluarga kita keluarga yang berantakan, tapi kita tetap ada di dalam Tuhan. Mungkin keluarga kita dulunya nggak percaya, tapi setelah kita dipanggil Tuhan, keluarga kita percaya. Kita hidup sampai hari ini itu luar biasa. Karena itu, saudaraku, kita memiliki Tuhan yang hidup, nyembahlah Dia, sembahlah Dia, lakukanlah apa yang benar seperti Raja Hizkia. Lakukanlah apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan. Saudaraku, kalau kita melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, kalaupun hal-hal yang sulit terjadi atas kita, kita bisa berkata kok kepada Tuhan. Seperti raja ini, Tuhan ingatlah kan aku melakukan apa yang baik di matamu. Apakah Tuhan tutup mata? Enggak pernah Tuhan tutup mata, saudaraku. Kalau engkau melakukan kebaikan, melakukan korban sana sini, memperhatikan orang-orang lemah, memperhatikan orang-orang miskin, saudaraku, Tuhan enggak pernah tutup mata untuk menolong kita, saudaraku. Saya jujur aja, saudaraku. Beberapa bulan yang lalu saya korban. Saya nggak pernah saya kasih tahu siapapun yang saya akan beri. Tapi Tuhan, saudaraku, baru kita memberi sedikit, Tuhan sudah kasih. Tuhan sudah balas apa yang kita tidak pernah pikirkan, saudaraku. Karena Dia memang baik, Allah yang hidup. Dia tidak mati, saudaraku, sampai hari ini. Pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah engkau mau belajar. Kalau engkau lagi menderita, belajar. Tuhan sedang mengajar engkau untuk hidup bergantung pada Dia. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup menolong kita. Anakmu mungkin lagi sakit, percayalah Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan yang mampu menyembuhkan. Mungkin orang tuamu lagi sakit, percayalah Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan memberikan jalan keluar dan memberikan penghiburan di dalam hidupmu. Dan hari ini kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan dengarlah apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Poin yang keempat, poin yang terakhir saya katakan, kita mau belajar seperti Raja Hizkia ini. Tuhan sedang mengajar kita di dalam penderitaan itu untuk menyelamatkan dan memberikan keuntungan besar dalam hidup kita. Tuhan memberikan keselamatan dan keuntungan bagi kita. Dia sedang mengajar itu, mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat itu menolong kita. Saudaraku, kalau kita melihat dalam kitab Keluaran pasal 11 ayat 12, saudaraku,
Di situ ceritakan bahwa Tuhan sedang akan membunuh anak-anak sulung. Dalam cerita ini saudaraku, dalam firman Allah ini saudaraku, diceritakan bahwa Tuhan akan membinasakan anak-anak sulung. Itu dalam tulah yang ke-10 yang Tuhan buat. Hanya orang-orang Mesir yang dibunuh anak sulungnya oleh Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan, bangsa Israel yang ada tanda labur darah di ambang pintunya, dia diselamatkan. Karena penyelamatan itu nyata saudaraku, ada lambang darah. Saudaraku, kita adalah anak-anak Tuhan, ada darah Yesus dalam diri kita. Darah penebusan itu ada, dan darah ini menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari maut, menyelamatkan kita dari kematian, menyelamatkan kita dari wabah virus corona. Karena kita adalah anak-anak yang telah ditebus oleh darah Yesus. Betapa mahalnya darah itu yang menyelamatkan saudara dan saya, yang membuat kita ada sampai hari ini. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Jadi saya percaya lewat live streaming ini kita diberkati Tuhan. Saudara yang ada di rumah, yang ada di mungkin bersama dengan keluarga lagi nonton live ini, Tuhan sedang berbicara atas hidupmu. Tuhan sedang berbicara atas apapun yang kau kendaki. Tuhan akan menopang engkau, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan memberikan jalan keluar, dan Tuhan akan membebaskan engkau dari segala virus corona ini, dan Tuhan menyertai engkau. Karena itu pada hari ini kita percaya di hari Minggu yang indah ini kita boleh dikuatkan. Tuhan sedang mengajar kita untuk lebih lagi. Ada poin-poin yang sudah tadi saya bahaskan. Tuhan mengajar kita supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Dari poin yang pertama, poin yang kedua, Tuhan mengajar kita untuk tetap bergantung kepada Dia. Poin yang ketiga, Tuhan mengajar kita, mencoba kita bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, yang mampu memberikan jalan keluar dan pertolongan. Dan bagian yang keempat, Tuhan mengajar kita bahwa Tuhan adalah penyelamat kita yang memberikan keuntungan besar di dalam kehidupan kita. Tuhan berkati, salam semuanya, Tuhan menyertai. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur firman Allah yang sudah hadir, yang sudah datang, yang sudah memberikan pesan yang baru dalam hidup kami. Untuk kami lebih lagi Tuhan, mengerti rencana-Mu di tengah-tengah wabah ini. Justru kami semakin dekat kepadamu, semakin lebih lagi mengenal-Mu, semakin lebih lagi bergantung kepadamu. Karena Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa dan memberikan keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati para pemirsa yang mendengar ini Tuhan. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman bahwa ibadah online ini akan ada setiap minggu. Mari kita ikuti dan kita ajak teman-teman kita supaya kita juga bersama-sama merasakan kebaikan Tuhan walaupun kita beribadah lewat online. Puji Tuhan, biarlah semuanya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Pengumuman tambahan adalah bahwa kita juga akan menerima persembahan dari Bapak Ibu melalui akan ada rekening yang tertera, baik persembahan yang pertama kedua dan juga perpuluhan yang Bapak Ibu bisa sampaikan. Nanti akan ada rekening tercantum di sana. Bapak Ibu bisa menyalurkan berkat-berkat itu buat kemajuan pelayanan kita di GPDI Resinda. Puji nama Tuhan dan biarlah kita tetap setia mengiring kepada Tuhan. Kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena kita tahu kekuatan kita hanya ada di dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri semua, kita mengagungkan nama Tuhan. Kita mengaku kepada Tuhan bahwa Allah yang El Shaddai itu sanggup untuk memberkati kehidupan kita. Puji nama Tuhan.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya kami persilakan kepada hamba Tuhan untuk memberikan doa berkat. El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai, Berkatnya berlimpah. melimpah, El Shaddai. Haleluya. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu dalam ibadah online ini Bapa. Engkau menjamah setiap kami yang menonton, oh Tuhan, live streaming ini Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu, khususnya jemaat-Mu GPD Philadelphia. Engkau nyatakan kuasa kemurahan Tuhan atas mereka. Dan kami percaya yang lemah sudah diberikan kekuatan. Yang sakit sudah mengalami kesembuhan. Yang mengalami kekurangan Tuhan sudah berikan keberkatan dan pertolongan yang pasti. Yang menghadapi kekecewaan dan keputusasaan, Tuhan sudah memberikan penghiburan dan kekuatan baru lewat firman Allah yang kami dengar. Terima kasih Bapa, berbicara setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga nama-Mu selalu yang dimuliakan atas hidup jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini berpisah, dan kami percaya pertolongan Tuhan itu tetap ada bersama dengan kami. Dan akhirnya saudaraku, angkat tanganmu, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati. Haleluya. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk mengambil bagian berkat dalam pelayanan GBDI Karawang Resinda, kami persilakan untuk melakukan transfer ke nomor rekening berikut ini.
Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara berkenan untuk memberikannya secara langsung, dapat menyerahkan persembahan, perpuluhan, dan dana kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala di Pastori dengan menuliskan keterangan sebagai persembahan atau perpuluhan atau dana kasih. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.